Alani amado hita akana sinokopna pasangapodo dohot mamuji debata alani sude kolong ni rohana mangiring-iring dohot namak patohason kita laos boy mapungu perjupang di bagasanon atong mandok maulate mahita tu debata bisa luhut pangaramotiona di pardalanan ni ngoluta matang di parbadian atau mau palangit dohot tanohon amin. Kita yang membuka maksudnya, masih matang yang mahita. Roh aku, Tuhan Yesus, sulit rohku, Tuhan Yesus, itu rohku, Tuhan Yesus, yang Allah suruh. Selamat bertemu kembali dalam acara arisan kita Peparan Pepungguan Raja sekali sebulan ya, bukan sekali 2 bulan ya, sekali sebulan di rumah keluarga itu opus kemuning ya, bagus sekali namanya. Ini betul-betul nama yang bagus, ya. Kemuning itu sebenarnya artinya apa itu? Bunga. Kemuning. Oh, ada lagunya itu ya? Kemuning, Iya. kemuning dan dari warna, katanya bunga dari surga. Karena lama. Harum dong ya? Sampai 6 tahun baru Iya, Pak. ada. Oh, berarti harum. Membawa keharuman di dalam keluarga. Siang kalah hidup keluarga ini, tapi kita juga sendiri. Bagus itu kabar kemuning, berarti membawa harum di dalam keluarga. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau bulan yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Amak Sintua di rumah keluarga ada Putresia. Masih ingat ya firman Tuhan minggu yang lalu, bulan yang lalu tentang perempuan Kanan, yaitu wanita Siropenesia. Ya, Siropenesia yang mempunyai iman dan rendah hati. Masih ingat cerita itu ya? Sekalipun dikatakan tidak layak memberikan roti kepada anjing, tapi wanita Siropenesia ini rendah hati, tapi lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya bisa dimakan. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Kerendahan hati dan ada iman, sehingga lewat imannya itu anaknya perempuan yang keras waktu itu ya, kerasukan setan ya, dilepaskan dari roh jahat. Itu minggu yang lalu. Masih ingat ya firman Tuhan itu dari mana itu minggu yang lalu? Bulan lalu. Bulan yang lalu dari kitab Injil Markus 7 ayat 24 sampai 30. Juga ada di situ dalam Injil Matius kan? Injil Matius 15 ayat 21 28. Ini sungguh luar biasa. Iman dari seorang wanita yang bukan wanita Kanan itu sebenarnya bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan melihat lagi cerita tentang seorang pimpinan sinagog, pemimpin sinagog. Mungkin sudah pernah mendengar ini ya.
cerita pemimpin sinagog di mana putri tunggalnya satu-satunya sakit keras dan hampir mati. Dan oleh imannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga di dalam cerita ini nanti ada juga seorang wanita miskin, janda miskin, mempunyai masalah penyakit yang menurut orang Yahudi adalah penyakit apa? Kotor, penyakit najis. Apa itu penyakit itu? Kusta. Bukan, penyakit kotor, pendarahan. Iya, penyakit ini menurut orang Yahudi adalah penyakit yang kotor. Tidak boleh bergaul dengan umum. Harus dikucilkan. Hampir sama dengan penyakit apa? Kusta. Dikucilkan dari masyarakat. Gitu. Nah, kita akan melihat dua cerita ini nanti. Bagaimana seorang pemimpin sinagog mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang perempuan satu-satunya. Demikian juga wanita janda yang miskin ini, dia juga punya iman yang luar biasa. Sekalipun dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat, tetapi di dalam hatinya berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Oleh sebab itu kita lihat dulu Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Ada yang bisa membacakannya untuk kita? Oh, tapi kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Sebentar. Markus Markus berapa? Markus 5 ayat 21. Ya. Saya akan membacakan ayat ganjil terlebih dahulu, nanti kita membacakan ayat genap. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala ibadah yang ketika ia melihat Yesus berlarian dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus kepada orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah digantikannya. namun sama sekali tidak ada padanya, malah sebaliknya padanya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia paling di tengah-tengah dan berkata, siapa yang menyembuhkanku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka dan berkata kepada orang ibadah, "Jangan kamu percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana melihatnya orang-orang menangis sangat dan suaranya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ke rumah itu, dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke anak-anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ketika itu juga anak itu berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kita bersama-sama membaca. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Agak panjang sekali. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik atau yang buruk? Juga masalah tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa masalah tidak pernah hilang dari hidup kita? Karena kita adalah manusia biasa yang diciptakan dengan banyak apa? Keterbatasan. Karena keterbatasan inilah kita tidak tahu akan apa yang terjadi dalam Untuk cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sempurna hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi lebih sungguh. Pakailah sesuai dengan rencanamu.